Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari timnas Indonesia. Di latihan perdana kemarin kita udah tahu ya, beberapa pemain timnas kita mengalami cedera seperti Yance Sayuri, Nathan Choaon, dan juga Dimas Drajat. Ya, ini sebenarnya wajar sih, sebab jangankan di timnas ya, di klub aja kalau latihan perdana ya bisa cedera, karena latihan itu kan sama aja kayak main juga kan. Tapi kan bisa dilihat nih, kena cedera ini karena apa? Apakah karena kurang pemanasan atau emang pemainnya kurang fit? Jadi ya belum tahu ya, apa penyebab para pemain ini tuh bisa cedera atau mungkin kelelahan di latihan perdana ya. Cuma yang kami soroti adalah Dimas Drajat, sampai nyerah gitu loh di latihan perdana, sampai muntah-muntah. Ini kan sebenarnya agak lucu sih, karena ya Dimas ini kan seorang anggota militer, anggota tentara, kan harusnya fisiknya kan 2 kali lebih tinggi dong dibandingkan para pemain lain, kecuali emang Dimas lagi sakit ya. Cuma kan ini di pertanyaan, emang seberat apa sih latihan dari Sintayong kali ini sampai para pemain ini tuh pada tepar ya. Nah, kata Sintayong, ini dia nih udah naikin levelnya nih dalam metode latihannya. Jadi sekarang ini tuh Sintayong nggak pakai level 1 seperti kemarin-kemarin. Jadi istilahnya kemarin tuh kalau latihan timnas selama beberapa tahun itu pakai level 1 semua, alias basic semua. Nah, karena target Sintayong ini dikasih oleh PSSI untuk yang lebih tinggi lagi, yakni lolos Piala Dunia dan Piala Asia segala macam, makanya latihan pun metodenya ditaikin nih, bukan lagi ke level 1 atau ke level 2, langsung ke level 3. Ini artinya memang Sintayong ini masih memiliki beberapa program yang bertingkat-tingkat ya. Apa memang seperti itu kali ya? Nah, bagi para pelatih yang pernah merasa mengikuti kursus pelatihan, emang ada berapa level sih tingkatan pelatihan itu? Kenapa Sintayong punya beberapa level tingkatan latihan? Latihan level 3 udah pada ngap tepar begini ya. Gimana level puncaknya kali ya? Untuk para pemain yang sempat diragukan seperti Elkan, Jordi Amat, Jai Ijes, dan lain-lain, beginilah pernyataan Sintayong untuk para pemain ini ya. 그 부분에 대해서는 엘칸한테 직접 물어보면 가장 잘 알 것이다. 스스로 잘 알고 있으니까 그쪽 가서 물어보면. 아란 선수는 저번 K리그에서 퇴장을 받았는데 오늘 K리그 징계가 2경기 나올지 아니면 징계가 감면될지 모르기 때문에 그 결과에 따라서 내일이나 모레 합류할 것 같고, 조르디는 5월 31일 날 조르디는 합류할 것이고, 제이는 그 팀이 지금 플레이오프 결승 올라갔기 때문에 인도네시아에 도착하는 날은 6월 5일 날 도착하기 때문에 아마 제이는 6월 6일 날 이라크랑 경기에는 아마 힘들 것 같다고 보시면 되겠습니다. PSSI resmi mengirim 5 pemain yang disebut legenda timnas Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang FIFA Champions League Legend yang bertajuk FIFA Champions League Legend Meet Garuda Legend. Nah, dari Indonesia sendiri, Erick Thohir ini mengirim Andre Tani, Syahrian Abimanyu, Evan Dimas, Rafael Maitimo, dan Irfan Bahdim. Sementara lawannya ini FIFA Champions League Legend itu diwakili oleh Ricardo Kakak, Robert Pires, Clarence Seedorf, Iker Casillas, dan juga Roberto Carlos. Laga ini sendiri rencananya akan digelar menjelang final UCL alias Champions League Eropa antara Borussia Dortmund melawan Real Madrid pada Minggu 2 Juni mendatang. Kami pribadi belum dapat info apakah Champions League Legend Meet Garuda Legend ini akan melawan Indonesia aja ataukah ada lawan tim lain ya. Nah, kita lihat nanti aja ya. Kemarin kami sudah sempat bahas nih soal rencana PSSI yang akan mengadakan rapat alias kongres biasa pada 10 Juni mendatang. Nah, kami bilang kemarin salah satu hal yang akan dibahas adalah kemungkinan adanya 8 pemain asing dalam satu klub di Liga 1 musim depan. Selain itu, kabarnya yang akan dibahas pun soal kompetisi ini. Apakah akan tetap pakai sistem seperti ini yang ada Championship Series-nya atau kembali ke format awal, yakni full season alias 1 musim penuh seperti yang udah-udah. Lalu juga kabar yang kami dapat ada wacana pembatasan finansial alias financial fair play yang tujuannya demi menghindari adanya tunggakan gaji para pemain di satu klub. Juga ada yang akan dibicarakan adalah
adanya beberapa turnamen yang akan digelar seperti Piala Presiden dan Piala Indonesia. Tapi kami pastikan itu semua baru sebatas wacana lo ya. Kenapa semua itu baru sebatas wacana? Ya kembali lagi, tergantung kesepakatan para klub. Siapa aja yang setuju, siapa aja enggak. Sebab ya PSSI itu kan cuma memberikan izin, cuma menyetujui aja dengan syarat-syarat tertentu. Sementara LIB yang cuma menjalankan saja. Tapi kan yang menyetujui atau enggak, itu kan para klub juga. Cuma yang menarik buat kami adalah jika PSSI menerapkan sistem finansial fair play alias pembatasan finansial atau dana, apakah masih mau nih para klub ini mengusulkan pakai 8 pemain asing? Kenapa demikian? Ya sebab lihat aja sekarang aja yang finansialnya ini nggak dibatesin, mau berapapun klub punya duit ya silakan saja boleh ikut, itu pun masih ngap-ngapan kok, masih banyak klub yang nunggak gaji, apalagi kalau dibatesin. Ya kalau PSSI mengikuti cara Singapura dan Thailand yang membatasi jumlah finansial, seperti misalnya ya klub yang mau main di Liga Utama Singapura dan Thailand harus memiliki dana seanu berapa puluh triliun gitu kan. Nah, apakah PSSI bisa menerapkan itu? Misalnya PSSI menerbitkan peraturan klub yang mau berlaga di Liga 1 harus memiliki dana minimal seanu miliar, seanu triliun. Apakah mampu klub-klub Liga 1? Kan itu yang jadi pertanyaan. Contoh musim kemarin aja 2023-2024 itu kan setiap klub itu minimal ya atau mungkin maksimal kali ya mengeluarkan dana itu satu musim sekitar 50 miliar. Nah, misalnya PSSI menerbitkan sebuah peraturan di mana musim depan setiap klub itu harus memiliki dana minimal 80 miliar. Nah, apakah ada klub yang mau? Apakah ada klub yang punya duit segitu? Ada mungkin ya, cuman kan nggak semuanya kan. Apalagi harus mengikuti Liga Thailand atau Singapura yang setiap klub itu wajib memiliki dana jika ingin main di Liga Utama itu sekitar 1 triliun rupiah. Punya nggak klub Liga 1 kan gitu? Kalau kami pribadi ya menilainya gini, kalau PSSI memang menerapkan apa yang diterapkan di Singapura dan Thailand, jika setiap klub yang mau ikut Liga 1 kudu punya duit seanu, ya PSSI harus kooperatif juga dong. Buka semua batasan termasuk larangan supporter away pun harus dicabut. Sebab ya kita nggak bisa tutup mata lah, pemasukan terbesar klub Liga Indonesia itu paling besarnya didapat dari penonton. Gimana klub mau dapat duit kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang beli tiket? Ini pengaruh loh soal pemasukan dari penonton ini atau supporter away ini. Kenapa pengaruh? Sebab kalau penonton dibolehkan away, otomatis klub tersebut akan mendapat pemasukan seperti penjualan merchandise atau jersey pun akan lebih meningkat. Karena kan biasanya kalau kita nonton bola away itu, kita kan pulangnya bawa oleh-oleh, entah itu beli jersey, entah itu beli topi atau merchandise lain, seperti paling murahnya beli sal gitu kan. Nah, ini kan akan menambah pemasukan klub. Lah kalau ada larangan supporter, yang mau beli siapa? Supporter tuan rumah doang. Yang mereka kan udah punya, kecuali supporter tim tamu, kan gitu. Ya kalau PSSI cuma menerapkan sebuah sistem, jika sebuah klub ingin ikut Liga 1 harus punya duit seanu alias financial fair play, tapi PSSI nggak memberikan sebuah solusi, ya sama aja bohong, mati para klub. Mau dapat duit dari mana? Sponsor. Susah cuy dapat sponsor di Indonesia itu. Sekarang kita lihat aja di Indonesia kalau ditanya sponsor atau brand yang besar itu siapa sih yang mensponsori klub? Jarang banget loh, paling ada juga Indofood atau Honda. Selebihnya ya sponsor-sponsor kecil semua yang nominalnya pun mungkin nggak lebih dari 1 miliaran. Nah ini kan nggak mencukupi buat klub gitu. Makanya kita akan lihat apa hasil dari rapat biasa atau kongres biasa PSSI di 10 Juni mendatang. Apakah semua program-program PSSI ini akan bisa diterapkan di Indonesia? Sebenarnya harus bisa sih, karena apa? Jika Indonesia nggak mau ngikutin seperti sistem-sistem di luar, mau sampai kapanpun liga kita nggak akan bisa disebut liga profesional. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari PSS Sleman. PSS Sleman resmi terbebas dari sanksi registration ban. Di situs FIFA nama PSS udah menghilang. PSS jadi tim pertama di Indonesia yang
menyelesaikan sanksi registration ban ini. Nah, dengan hilangnya sanksi ini, PSS pun ngebut nih berburu pemain. Seperti yang terbaru, PSS justru kabarnya berhasil menikung Persebaya untuk mendapatkan bek jangkung milik Madura United, Kleberson. Kleberson dikatakan atau dikabarkan ya sudah deal nih dengan tim Elang Jawa musim depan. Lalu ada PSIS Semarang yang lagi nego dengan bek asal Brazil Joao Ferrari 25 tahun yang musim lalu bermain di Liga Malta. Nah, uniknya Joao ini kabarnya nggak di trial loh seperti beberapa pemain lainnya. Tapi kabarnya si Joao ini langsung dikontrak oleh PSIS. Seberapa hebat sih si Joao Ferrari ini? Jika kita lihat di Transfermarkt, pemain ini tuh belum pernah raih gelar apapun loh sepanjang karirnya. Bahkan riwayat klubnya pun nggak ada yang spesial. Tapi kok langsung dikontrak ya? Apakah karena gratis? Entahlah. Kemudian ada Barito Putra yang justru tertarik pada bek kanan Filipina, mantan pemain Persib Bandung Daisuke Sato yang saat ini tengah dirumorkan ke Malut United. Barito kabarnya akan coba merayu Sato agar mau ke Barito. Sebab Barito ini berpikiran selama belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub, siapapun boleh menggodanya. Kita lihat akan kemana sih si underdog mentality ini akan berlabuh. Lalu ada Persik Kediri yang kabarnya sepakat mendatangkan bek asal Brazil Brandon Lucas yang kemarin bermain di Ho Chi Minh City, Vietnam. Brandon kabarnya diproyeksikan untuk menggantikan posisi Anderson Nascimento yang kabarnya ini kemungkinan sih akan ke Persebaya. Sementara untuk menggantikan posisi Flavio Silva, Arthur Irawan kabarnya membidik top scorer Liga Thailand Willem Mota dari Bangkok United. Ya, kita tunggu aja nanti. Dari PSBS Biak, PSBS resmi merekrut Abel Arganara, striker asal Argentina berusia 25 tahun bertinggi tubuh 174 cm. Musim lalu Arganara main di Liga Argentina bersama klub Gimnasia, tampil 23 kali dan cetak 15 gol. Artinya pemain ini cukup tajam di usia 25 tahun. Nah, Arganaras ini dikontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan oleh PSBS. Dengan ini berarti sudah 3 pemain asing yang resmi gabung PSBS musim depan, yakni Alexandro, striker asal Brazil, Arganaras dari Argentina, dan juga bek asal Argentina juga Julian Velasquez. Ya, ini sesuai sih dengan sang pelatih yang juga asal Argentina, yakni Julio Esnadar ya. Ditambah Hwang Do-hyun, bek tengah asal Korea. Jadi udah 4 ya. 4 lagi di pemain asing PSBS jika beneran pakai 8 pemain asing. Dari Persib Bandung, kita berandai-andai dulu aja ya. Seandainya Persib juara musim ini, inilah beberapa pemain yang kemungkinan akan mencetak sejarah di Persib. Yang pertama, Rezaldi Hehanussa akan jadi orang kedua yang merasakan juara di Liga Indonesia bersama 2 tim rival, yakni Persija dan Persib. Rezaldi juara bersama Persija di 2018 dan kemungkinan kalau juara ya juara di Persib musim ini ya. Sebelumnya ada Sahar Ginanjar, cuma kebalik nih. Sahar itu juara di Persib 2014 dan juara di Persija 2018. Yang kedua adalah Boyan Hodak, akan jadi pelatih asing pertama sepanjang masa Persib yang mampu menjuarai bersama Persib. Yang ketiga adalah David Da Silva, akan jadi orang kedua yang jadi top scorer sekaligus juara di Persib sejak era Liga Indonesia di tahun 1994. Setelah sebelumnya ada Sutiono Lamso yang jadi top scorer sekaligus juara di tahun 1994. Yang keempat ada Victor Igbonevo, akan jadi pengoleksi gelar juara trofi terbanyak di Persib dengan 4 gelar, yakni 3 gelar bersama Persipura dan 1 kali bersama Persib musim ini. Andai juara loh ya. Yang kelima adalah Kevin Ray Mendoza, akan jadi orang Asia bahkan ASEAN pertama Persib yang bisa juara di Persib.
Yang keenam ada Jupe dan Made Wirawan akan jadi orang pertama yang 2 kali juara bersama Persib sejak era Liga Indonesia di 2014, di mana Jupe dan Made adalah 2 pemain terakhir di Persib yang juara di 2014. Meskipun Made saat ini menjadi pelatih. Untuk Made Wirawan sendiri, ini akan jadi rekor tersendiri bagi Made. Akan menjadi orang ketiga yang sukses berjuara bersama Persib sebagai pemain maupun pelatih. Sebab sebelumnya ada nama Ade Dana yang juara di Persib di tahun 1961 sebagai pemain dan menjadi pelatih di tahun 1990, itu pun menjadi juara. Lalu ada Jajang Nurjaman yang juara di Persib sebagai pemain di tahun 1986 dan 1989 dan juara sebagai pelatih di 2014. Yang ketujuh ada Maklok Ezra Walian dan Victor Igbonevo akan jadi pemain naturalisasi pertama Persib yang mampu juara bersama Persib sejak tahun 1994. Sebenarnya masih banyak sih rekor-rekor yang akan terpecahkan di Persib andai Persib juara musim ini. Nah, ada rekor apa lagi ya? Itu nanti aja kita akan kupas tuntas di fakta di balik laga nanti ya. Andai Persib juara lo ya. Ya, sekarang berandai-andai dulu aja, oke?